Federasi Sepak Bola Malaysia keluhkan kesulitan naturalisasi pemain untuk timnas Malaysia. Justin Hubner janji untuk segera kembali ke timnas Indonesia setelah pemulihan. Marten Pas kehidupannya berubah drastis berkat fanatisme supporter timnas Indonesia. Netizen Indonesia ingatkan Brisbane Roar agar Rafael Struijk tak hanya jadi alat marketing. Madam Pangpuji Erick Thohir dan bangga dengan prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Malaysia mengungkapkan tantangan besar yang mereka hadapi dalam upaya menaturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Malaysia. Saat ini banyak negara ASEAN yang mencoba mengikuti langkah timnas Indonesia, yang berhasil menemukan pemain-pemain berkualitas untuk dinaturalisasi guna memperkuat skuad mereka. Namun Federasi Sepak Bola Malaysia merasakan bahwa proses ini tidak semudah yang dibayangkan. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah upaya Federasi Sepak Bola Malaysia menaturalisasi Mats Dale, pemain asal Belanda yang kini bermain untuk Go Ahead Eagles. Harapan besar sempat muncul setelah Federasi Sepak Bola Malaysia mengincar Mats Dale sebagai pemain potensial untuk bergabung dengan skuad Harimau Malaya. Namun mimpi tersebut pupus setelah FIFA menolak proses naturalisasinya karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Federasi Sepak Bola Malaysia mengumumkan bahwa Mats Dale tidak bisa memperkuat timnas Malaysia karena FIFA menolak permohonan tersebut. Menurut aturan FIFA, seorang pemain hanya bisa dinaturalisasi jika memiliki hubungan keturunan maksimal hingga generasi ketiga. Namun darah Malaysia yang dimiliki Mats Dale berasal dari ibu kakeknya yang dianggap terlalu jauh dari syarat yang diatur oleh FIFA. Selain Mats Dale, Federasi Sepak Bola Malaysia juga mengakui bahwa mereka telah berusaha menghubungi beberapa pemain lain yang dianggap memiliki darah keturunan Malaysia. Namun, hingga saat ini belum ada hasil yang positif. Salah satu kendala terbesar yang mereka hadapi adalah kesulitan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan FIFA terkait legitimasi keturunan pemain. Dengan demikian, meskipun Federasi Sepak Bola Malaysia berusaha mengikuti jejak Indonesia dalam memperkuat tim dengan pemain naturalisasi, mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa proses ini sangat rumit dan penuh tantangan. Batasan yang ditetapkan FIFA terkait garis keturunan menjadi salah satu hambatan utama dalam merekrut pemain keturunan Malaysia yang bermain di luar negeri. Kasus Mats Dale menjadi contoh terbaru dari kesulitan yang dialami Federasi Sepak Bola Malaysia. Meskipun memiliki potensi besar, proses naturalisasi pemain tidak hanya memerlukan keinginan dari federasi atau pemain, tetapi juga harus mematuhi aturan ketat yang diberlakukan oleh FIFA. Penjelasan resmi mengenai absennya Justin Hubner dari timnas Indonesia telah dipublikasikan melalui akun media sosialnya. Ketidakikutsertanya dalam skuad timnas untuk laga melawan Bahrain dan Cina dikonfirmasi setelah informasi mengenai cederanya diungkap ke publik. Nama Justin Hubner tidak ditemukan dalam daftar 27 pemain yang dipanggil oleh pelatih Sintayong. Absennya Justin akhirnya dijelaskan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Menurut penjelasan resmi yang diberikan, cedera yang dialami Justin saat melawan Australia menjadi alasan utama. Sinyal bahwa Justin Hubner mengalami cedera sebenarnya sudah terlihat sejak pertandingan melawan Australia selesai. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Justin mengisyaratkan bahwa ia mengalami cedera ringan. Namun seiring berjalannya waktu, cederanya ternyata lebih parah dari yang diperkirakan. Setelah berbagai spekulasi, Justin akhirnya mengonfirmasi kabar cederanya melalui pernyataan resmi yang dibagikan di Instagram. Dalam unggahan tersebut, Justin menyampaikan kabar bahwa ia tidak akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Meski tidak bisa berpartisipasi dalam pertandingan-pertandingan penting tersebut, Justin tetap berjanji untuk segera pulih dan kembali ke lapangan secepat mungkin. Proses pemulihan Justin dari cederanya diperkirakan akan selesai sekitar pertengahan Oktober 2024. Setelah itu diharapkan Justin dapat segera bergabung kembali dengan timnas Indonesia untuk persiapan pertandingan berikutnya. Fokus utama Justin saat ini tentu adalah memulihkan kondisi fisiknya agar dapat kembali bermain dalam kondisi yang prima.
Marten Paes mengungkapkan bagaimana pengalamannya bersama timnas Indonesia sekejap merubah hidupnya. Paes yang sebelumnya belum bergabung lama dengan skuad Garuda, kini merasakan fanatisme luar biasa dari supporter sepak bola Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan basis pendukung sepak bola yang sangat fanatik, Indonesia dikenal karena kecintaannya yang mendalam terhadap tim nasional. Meskipun baru bergabung dengan timnas, Marten Paes langsung merasakan dampak besar dari popularitas tim Garuda. Dia mendapatkan sambutan yang luar biasa dari netizen Indonesia, dan secara drastis, pengikutnya di media sosial meningkat dengan cepat. Fenomena ini bukan hal baru bagi pemain yang membela timnas Indonesia, tetapi bagi Paes hal ini memberikan kesan yang mendalam. Menurut laporan yang dirilis oleh media asal Amerika Serikat, fenomena peningkatan jumlah penggemar dan pengikut di media sosial kerap dialami oleh pemain yang bergabung dengan timnas Indonesia. Paes yang sebelumnya tidak begitu dikenal luas di kalangan supporter internasional, tiba-tiba menjadi idola baru bagi para penggemar Garuda. Paes pun berbicara tentang bagaimana perubahan besar ini mempengaruhi hidupnya. Pengalaman tersebut diakuinya sangat mengejutkan. Dia merasa perlu lebih berhati-hati dan selektif dalam membagikan momen pribadi di media sosial, mengingat betapa cepatnya popularitasnya meningkat. Pemain kelahiran Nijmegen ini juga menceritakan bagaimana ia terkejut dengan kecepatan peningkatan jumlah pengikutnya di Instagram. Dalam waktu singkat, Paes berhasil mengumpulkan 1,7 juta pengikut di media sosialnya. Paes pun menyadari bahwa fenomena ini bukan hanya tentang jumlah pengikut, tetapi juga tentang besarnya fanatisme sepak bola di Indonesia. Fanatisme yang luar biasa ini juga terlihat nyata ketika Paes bersama timnas Indonesia di lapangan. Dalam debutnya, Paes tampil impresif dengan menjadi benteng kokoh saat melawan Arab Saudi dan Australia. Penampilannya yang gemilang membuat supporter semakin terpikat. Bahkan di luar lapangan, Paes dan rekan-rekannya harus selalu didampingi oleh pengamanan ketat untuk memastikan keselamatan mereka karena tingginya antusiasme supporter. Perhatian yang begitu besar dari supporter Indonesia merupakan bukti nyata bahwa sepak bola adalah olahraga paling populer di negara ini. Fanatisme yang dimiliki oleh supporter timnas Garuda terlihat dari bagaimana mereka dengan sepenuh hati mendukung pemain, baik yang sudah lama bergabung maupun yang baru seperti dirinya. Rafael Struijk secara resmi diumumkan sebagai pemain baru Brisbane Roar. Kepindahan pemain berusia 21 tahun ini cukup mengejutkan banyak pihak, terutama karena sebelumnya Struijk masih membela klub asal Belanda ADO Den Haag. Setelah kembali dari tugas internasional bersama timnas Indonesia, Rafael secara tiba-tiba diumumkan bergabung dengan klub Australia tersebut. Struijk telah menandatangani kontrak dengan Brisbane Roar hingga 30 Juni 2025. Dia menyatakan bahwa keputusan pindah ke Brisbane Roar didasarkan pada keinginannya untuk keluar dari zona nyaman. Dengan bergabung ke klub Australia ini, Struijk merasa menemukan tantangan baru yang menarik. Rafael tercatat telah bermain dalam 11 laga bersama tim utama ADO Den Haag. Sementara itu di tim ADO Den Haag U21, ia menjadi salah satu pemain andalan dengan catatan 41 penampilan, mencetak 10 gol dan memberikan 5 assist. Kepindahannya ke Brisbane Roar dianggap sebagai langkah penting dalam mengembangkan karir sepak bolanya. Kehadiran Rafael di Brisbane Roar langsung mendapat sorotan dari netizen Indonesia. Media sosial klub dibanjiri oleh berbagai ucapan selamat dan dukungan dari para penggemar sepak bola tanah air. Namun di balik dukungan tersebut, banyak juga netizen yang mengingatkan agar Rafael tidak hanya digunakan sebagai alat marketing oleh Brisbane Roar. Kekhawatiran ini muncul karena beberapa klub luar negeri sebelumnya dianggap menggunakan pemain timnas Indonesia untuk tujuan komersial. Beberapa komentar dari netizen menyinggung soal gaya pemasaran ini, yang sudah lama menjadi topik hangat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Sebagai contoh, Justin Hubner pernah menyebut secara terbuka bahwa Cerezo Osaka menjadikannya sebagai alat marketing. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemain seperti Rafael Struijk juga bisa mengalami hal serupa. Dalam komentar mereka, netizen berharap agar Brisbane Roar memberikan kesempatan bermain yang cukup untuk Rafael dan tidak hanya memanfaatkannya untuk meningkatkan popularitas klub. Fenomena penggunaan pemain timnas Indonesia sebagai alat marketing memang menjadi perhatian khusus, terutama karena Indonesia memiliki basis supporter sepak bola yang sangat besar dan fanatik.
Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand Madampang secara terbuka memuji Ketua Umum PSSI Erick Thohir serta merasa bangga dengan prestasi timnas Indonesia. Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara keduanya yang berlangsung di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut mereka berdiskusi tentang perkembangan sepak bola di Asia Tenggara dan peluang kerjasama antar federasi sepak bola kedua negara. Erick Thohir mengungkapkan kegembiraannya dapat bertemu dengan Madampang. Selain membahas potensi kerjasama, Erick juga berbagi tentang transformasi yang dilakukan PSSI. Dalam kesempatan tersebut, Madampang menyampaikan kekagumannya terhadap kepemimpinan Erick Thohir dalam mengelola sepak bola Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dan menjadi pesaing yang semakin diperhitungkan di tingkat Asia. Ia juga merasa bangga melihat timnas Indonesia sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain menyampaikan rasa bangga, Madampang secara terbuka mengakui bahwa ia sedikit cemburu karena Indonesia terpilih oleh FIFA untuk menjadi lokasi kantor baru mereka di Asia. Madampang juga menegaskan keinginannya untuk menjalin kerjasama yang lebih erat antara PSSI dan FAT di berbagai bidang, dengan harapan bahwa kedua federasi sepak bola ini dapat berkolaborasi lebih banyak di masa depan. Menanggapi pujian dan dukungan tersebut, Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada Madampang. Pertemuan ini menunjukkan eratnya hubungan antara kedua federasi sepak bola di Asia Tenggara serta harapan adanya kerjasama yang lebih besar di masa depan. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't